Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, para siswa Mandika Kulon Progo yang saya cintai, saya banggakan, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, hidayah, inayahnya yang sudah tercurah pada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini meskipun melalui online. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita, yang dengan mengikuti tuntunan, ajaran, dan sunnah-sunnahnya kita sudah memasuki dan dimasukkan ke dalam dunia yang terang benderang ini, dan insya Allah sudah disediakan surganya Allah dan syafaat yaumul akhir, insya Allah, amin. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, dan siapapun yang bisa menikmati suara saya ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah singkat Mandika Kulon Progo, untuk sejarah berdirinya madrasah di Indonesia, bahkan di dunia. Anak-anakku semuanya bisa mengetahui melalui online, semuanya sudah ada di simbah kita, Mbah Google. Nah, yang belum tersiar secara meluas, mungkin ini yang akan saya sampaikan tentang sejarah singkat Mandika Kulon Progo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Sejarah berdirinya Mandika Kulon Progo tidak akan terlepas dari kondisi umat yang berada di wilayah Kulon Progo bagian utara, terutama Nanggelan, Samigalo, dan Kalibawang, yang sangat dikenal sebagai home base atau pangkalan bagi kaum non-muslim, sehingga secara umum pada daerah ini kaum non-muslim relatif lebih banyak. Bahkan tidak dapat dipungkiri, di wilayah-wilayah ini kaum non-muslim, terutama Kristen dan Katolik, itu dengan misionarisnya yang begitu getol untuk menyampaikan ajaran agama mereka, bahkan termasuk juga mengubah akidah warga yang mau di wilayah ini. Nah, sebagai langkah antisipasi kondisi yang demikian, pada tahun 1984 pengawas pendidikan Islam di Kulon Progo Utara
Dr. Andes Abdul Mukti bersama-sama dengan beberapa tokoh dan guru agama Islam seperti Haji Muhkarsidi, penilik guru pendidikan agama Islam Kalibawang, Dr. Andes Muzilanto, guru SMP Muhammadiyah Kalibawang, S. Siswo Pranoto, Kepala SD Gerso 1, Haji Antonius Priharsoyo, atau yang kita kenal sebagai Bapak Kiai Al-Anas Umar Khalid, guru SD Suklorini pada awalnya, kemudian Haji Yasmin Bian, Kepala SD Muhammadiyah Bendo, Mujono, Kepala KUA Kecamatan Kalibawang, Haji Mahmud, Pegawai KUA Kalibawang, dan Haji Kasil Subekti SH, Pegawai Kantor Kecamatan Kalibawang pada saat itu, berniat mendirikan madrasah aliyah. Pada saat itu, Camat Kalibawang Adam Nurjati menyetujui rencana pendirian madrasah aliyah di Kalibawang. Namun dengan catatan madrasah aliyah itu harus negeri. Rencana tersebut didukung dan disetujui oleh para guru dan kepala SD, SMP, SLTA se-Kecamatan Kalibawang, kepala bagian agama 4 desa se-Kecamatan Kalibawang. Berdirilah Madrasah Aliyah Swasta atau MAS Kalibawang pada tahun 1984 di tanah pekarangan Bapak Hadi Siswanto, atau dengan sebutan lain Bapak Supanat atau Mbah Panat, dengan ruang kantor rumah beliau. Setahun kemudian, tahun 1985 berubah menjadi Madrasah Aliyah Filial Man Pates 1 di Kalibawang, atau sebagai kelas jauh Man Pates 1. Tahun 1989 yang semula di rumah Bapak Hadi Siswanto, madrasah ini, madrasah kita, berpindah ke lokasi Kompleks Masjid Sultan Agung Kalibawang sampai sekarang ini. Para siswa yang saya cintai, terus selanjutnya melalui SK Menteri Agama nomor 515A tahun 1995 tertanggal 25 November 1995, Man Kalibawang Filial Man Pates 1 dinegerikan, sehingga berubah status dan nama menjadi Man 1 Kalibawang. Ini sesuai dengan cita-cita awal pendirian Man kita tercinta, yaitu berstatus negeri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 68 tahun 2017 tertanggal 27 Januari 2017. Sejak tanggal 1 Februari 2017, madrasah kita berubah nama menjadi Man 3 Kulon Progo. Ini untuk menyeragamkan bahwa untuk tingkat madrasah aliyah itu
di wilayah kabupaten, sehingga sekarang kita menjadi MAN 3 Kulon Progo. Kemudian perlu diketahui, kan saya sampaikan periodisasi pimpinan atau kepala madrasah sejak awal berdirinya sampai saat ini sebagai berikut. Untuk tahun 1985 sampai 1987 dengan nama Madrasah Aliyah Swasta Kalibawang dengan pimpinan kala itu Bapak Dr. Andes Muzilanto. Kemudian tahun 1987 sampai dengan 1995 dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Kalibawang filial MAN Wates 1 dengan pimpinan madrasah Bapak Dr. Andes Muzilanto. Sedangkan untuk kepala sekolahnya menginduk atau karena sebagai kelas jauh dari MAN Wates 1. Tahun 1995 sampai dengan 2002 bernama MAN 1 Kalibawang. Ini sudah benar-benar negeri. Yang dulunya Bapak Dr. Andes Muzilanto itu sebagai pimpinan madrasah ditetapkan dan diangkat menjadi kepala madrasah kita tercinta, dengan kepala tata usaha Bapak Sulit Yamdari itu sampai dengan tahun 1999. Untuk selanjutnya tahun 2002 sampai dengan 2008 masih dengan nama MAN 1 Kalibawang terjadi pergantian kepala madrasah, yaitu dijabat oleh Bapak Dr. Andes Jajim dengan kepala tata usaha Bapak Sudiono. Bapak Sudiono itu dari tahun 1999 sampai 2007. Terus selanjutnya tahun 2008 sampai dengan 2011 Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan MA dengan Kepala Tata Usaha Bapak Legiman. Ini dimulai dari 2007 sampai dengan 2009 dan dilanjutkan untuk Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Kiram itu 2009 sampai dengan 2011. Untuk selanjutnya tahun 2011 sampai 2014 Kepala Madrasah dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Suharyanto MA dengan Kepala Tata Usaha Bapak Sugeng Rianto Sarjana Sosial. Ini paketan, berarti satu paket. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Haji Mardi Santoso dengan Kepala Tata Usaha Haji Agus Widodo SHMA. Nah, pada periode ini tahun 2014 sampai 2018 terjadilah pergantian nama dari MAN 1 Kalibawang menjadi MAN 3 Kulon Progo, yaitu tepatnya
1 Februari 2017. Untuk tahun 2018 sampai dengan 2019, madrasah kita dipimpin atau dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Haji Soir MSI, dengan Kepala Tata Usaha masih tetap Bapak Haji Agus Widodo SHMA. Nah, pada periode saat ini, pada tahun 2020 sampai sekarang, entah besok sampai kapan, MAN 3 Kulon Progo dipimpin atau dikepalai oleh Bapak Muhfadil Hafid LC, dengan Kepala Tata Usaha masih Bapak Haji Agus Widodo SHMA. Demikian periodisasi kepemimpinan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo sejak awal berdirinya sampai saat ini. Pada awal berdirinya madrasah kita itu langsung mendapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat di wilayah Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Borobudur, Muntilan, bahkan juga wilayah Sleman yang terdekat dengan madrasah kita, untuk bersama-sama membesarkan dan juga belajar di madrasah kita tercinta. Awal murid sudah langsung banyak, kemudian sesuai dengan perkembangan waktu yang kadang ada surutnya dan ada naiknya. Termasuk kalau dulu itu swasta, kemudian menjadi kelas jauh atau pilihan, kemudian sudah menjadi negeri, dan yang terakhir akreditasi madrasah kita itu A. Dengan demikian tidak ada halangan lagi untuk para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri. Sudah terbuka jalan sangat luas ketika bersama dengan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo ini. Terbukti pada tahun ini yang diterima melalui jalur SNPTN ada 5 siswa kita tercinta. Semoga sukses dan bisa menyelesaikan kuliahnya dengan secepatnya dan prestasi yang sangat memuaskan, insyaallah. Amin. Ya. Sampai sekarang madrasah kita sejak berstatus negeri sampai sekarang tahun 95 atau 1995 sampai 2017 ini, madrasah kita sudah meluluskan 1.807 siswa. Ada yang menjadi TNI, Polri, PNS, alim ulama tentunya, guru, pamong desa, wirausahawan, dan sebagainya, yang tersebar ke seluruh penjuru tanah air, dari ujung barat sampai ujung timur. Dan insya Allah ketika kami bersama Bapak Ibu guru, saya ada informasi alumni dan bertanya, yang kami tanyakan pertama kali adalah, masih tertibkah sholat? Alhamdulillah. Meskipun di ujung utara, ujung selatan, ujung barat, atau ujung timur pun, insya Allah bersama dengan MAN
Tiga Kulon Progo akidah Islamiyahnya tetap terpatri kuat, insya Allah sepanjang masa sampai turunan-turunannya. Selanjutnya perlu diketahui juga, sejak Juli 2018 telah dirintis boarding school MAN 3 Kulon Progo dengan nama Boarding School Nurul Ulum. Pada tahap awal ini, santri boarding school berjumlah 8 siswi. Lokasi boarding school sementara masih menumpang di rumah asal muasal atau cikal bakal MAN 3 Kulon Progo, yakni di rumah Bapak Hadi Siswanto atau Ibu Supangan, kurang lebih 300 meter dari madrasah ini. Alhamdulillah, dengan ketekunan dan juga kedisiplinan, semangat yang menggelora, mereka bisa mengikuti kurikulum boarding school Nurul Ulum dengan sangat memuaskan. Mudah-mudahan bermanfaat sampai akhir hayat dan akhir zaman. Adapun pengasuh boarding atau musyrifnya adalah Ustadz Husain Hilmi dan Ustadzah Dian Maulidah, alumni Pondok Pesantren Nurul Falah, Tegal Randu, Magelang, Jawa Tengah. Keduanya merupakan hafid dan hafidah. Kemudian madrasah kita itu juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Huda, binaan Bapak Kiai Dainuri Nur di Duet. Kemudian juga dengan Panti Asuhan Sultan Salim yang jaraknya hanya 50 meter dari madrasah ini untuk yang putra, kemudian untuk yang putri ya kurang lebih 400 meter. Kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk mencapai kesuksesan MAN 3 Kulon Progo ini. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan sejarah singkat MAN 3 Kulon Progo. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.